Audio Jungle. Bayangkara FC versus Persebaya Surabaya, Aji Santoso blak-blakan puji kualitas Widodo C. Putra. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya akan dijamu Bayangkara FC Minggu 7 Agustus 2022 malam di Stadion Wibawa Mukti Bekasi pada laga pekan ketiga Liga 1 2022. Menatap Liga pekan ketiga Liga 1 2022 ini, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengakui sudah kantongi pemain kunci lawan yang bisa membahayakan timnya. Saya menganalisa dari video pertandingan terakhir ketika Bayangkara menghadapi Persik Kediri. Saya lihat ada beberapa pemain yang menurut saya memiliki kualitas yang cukup bagus dan perlu mendapatkan perhatian lebih, ungkap Aji Santoso. Tidak hanya sisi pemain, Aji Santoso juga cukup mewaspadai racikan pelatih anyar Bayangkara FC, Widodo Cahyono Putra. Aji Santoso menilai Widodo C. Putra merupakan pelatih cerdas syarat pengalaman, sehingga hasil imbang 2 laga awal Bayangkara FC tidak menjadi alasan pihaknya lengah. Apalagi, catatan pertemuan dua tim masih lebih berpihak pada Bayangkara FC. 4 pertemuan terakhir sejak musim 2020 semua ajang, Persebaya tidak pernah menang. 3 laga menelan kekalahan, 1 laga berakhir imbang. Tim ini saya lihat sebenarnya bagus, dihuni materi pemain yang bagus, dilatih oleh Coach Widodo yang kita tahu beliau memiliki kualitas cukup bagus, ungkap Aji Santoso. Meski akui mewaspadai beberapa pemain lawan, namun Aji Santoso menegaskan tidak akan berlakukan strategi man-to-man marking. Memang tak ada beberapa pemain yang itu bisa saja sebutkan yang harus kami waspadai dalam pertandingan besok. Tetapi dalam taktikal kami, tidak pernah menggunakan taktikal man-to-man marking, pungkasnya. Seorang bayi meninggal dunia usai menonton laga Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 1 Agustus 2022. Ada kisah pilu di balik laga Persebaya Surabaya versus Persita Tangerang pada pekan kedua Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin malam waktu Indonesia Barat. Seorang bayi dikabarkan meninggal dunia usai menonton laga tersebut. Selain karena ketelidoran sang ayah yang mengajak bayi 6 bulan melakukan perjalanan, ada juga yang menyoroti kick-off pertandingan yang dinilai terlalu malam. Persebaya sendiri sudah mengajukan protes terkait kick-off pertandingan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat yang menurut mereka terlalu larut malam. Main terlalu malam itu tidak bagus, masa istirahatnya jadi pendek, ujar Aji Santoso. Audio Jungle. Jadwal Persebaya versus Bayangkara FC Liga 1 2022 pekan ketiga. Bajul Ijo tanpa Silvio Junior dan Supri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jadwal Persebaya Surabaya versus Bayangkara FC merupakan pertandingan penutup Liga 1 2022-2023 pekan ketiga. Bajul Ijo dipastikan kehilangan striker asing, Silvio Junior di Stadion Wibawa Mukti Tangerang ini. Rangkaian pertandingan Liga 1 putaran kedua sudah dimulai Kamis 4 Agustus 2022 yang mempertemukan Baku United versus Rans Nusantara FC. Selanjutnya, jadwal Persebaya Surabaya versus Bayangkara menjadi gong akhir. Menurut rencana, kick-off jadwal Persebaya versus Bayangkara FC bakal digelar pada sesi malam alias pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal Persebaya Surabaya kick-off main pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ini bukan kali pertama dialami Bajul Ijo pada Liga 1 2022-2023. Menyambut pertandingan ketiga di Liga 1 2022-2023, Persebaya sedang menyiapkan diri. Bajul Ijo dipastikan harus kehilangan 2 pemain asing yang dimiliki.
Saat Leo Lelis masih menjalani pemulihan cedera, Persebaya harus kehilangan Silvio Junior. Striker asal Brasil itu mengalami cedera. Akibat mengalami cedera, Silvio Junior pun hampir dipastikan absen dan tidak ikut dibawa ke Jakarta. Silvio Junior mendapatkan cedera ankle ketika melawan Persita Tangerang. Selanjutnya, penyerang sayap M. Supriyadi juga tidak bisa ikut dalam daftar pemain yang berangkat. Ex penyerang sayap timnas U19 Indonesia ini harus istirahat dikarenakan cedera hamstring yang juga didapatkan setelah pertandingan lawan Persita. Kita bawa 22 pemain tanpa 2 pemain asing, si Silvio dan Lelis. Supri juga tidak kita bawa, tapi saya tetap optimis karena anak-anak sedang dalam motivasi tinggi. Persiapan juga sudah matang, sebut Aji Santoso dikutip dari laman Persebaya. Aji Santoso bertekad untuk kembali merebut poin pada laga ketiga Liga 1 2022 melawan Bayangkara FC. Sebanyak 22 pemain dibawa untuk mewujudkan misi tersebut. Saya ingin mencuri poin di kandang Bayangkara. Meskipun pasti tidak mudah karena Bayangkara tim kuat, dihuni materi pemain bagus, tapi kita tetap optimis. Terang ex juru taktik Persela Lamongan ini. Menurut rencana, tim Persebaya terbang menuju Jakarta pada Jumat 5 Agustus pagi. Kemudian dari ibu kota, skuad Persebaya langsung melanjutkan perjalanan darat ke Bekasi. Audio Jungle. Skuad Persebaya Surabaya senilai 65,7 miliar bakal meledak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Berikut daftar pemain Persebaya Surabaya senilai 65,7 miliar. Diyakini Aji Santoso bakal meledak di Liga 1 2022. Sebagai informasi, bursa transfer Liga 1 akan ditutup pada hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan nilai pasaran yang terpampang di situs Transfer Market, skuad Persebaya Surabaya saat ini memiliki market value senilai 65,7 miliar. Adapun Persebaya Surabaya sudah memenuhi kuota baik pemain asing maupun pemain lokal. Tak ada perubahan signifikan dalam skuad Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 maupun Piala Presiden. Satu perubahan adalah hengkangnya M. Zainuri yang ditebus oleh Dewa United tepat sebelum Liga bergulir. Selain itu, sejumlah pemain muda potensial yaitu Akbar Firmansyah, Diki Kurniawan, dan Fernando Pamungkas telah dipinjamkan ke klub Liga 2. Dengan kondisi skuad saat ini, pelatih Aji Santoso pun sudah enggan untuk menambah pemain lagi. Persebaya Surabaya tak mungkin ada penambahan lagi, kalaupun mau, ambil siapa? Ungkap Aji Santoso. Aji Santoso juga memberikan kepercayaan penuh pada tim yang akan ia nahkodai selama 1 musim ini. Saya tetap percaya dengan tim ini, saya sangat yakin dengan kemampuan tim ini, tegas Aji Santoso. Meski banyak dihuni pemain baru dan muda, Aji Santoso cukup optimis meramaikan persaingan papan atas dan finish di 3 besar klasemen akhir. Saya sangat yakin tim ini prospek sekali ke depannya, apalagi kalau seandainya kedalaman tim ini kami komplit. Tim ini sebenarnya sangat bisa bersaing, tegas Aji Santoso. Keyakinan besar pun ditunjukkan oleh Aji Santoso bahwa timnya akan bisa meledak musim ini. Saya tegaskan, saya selalu yakin dengan kemampuan tim saya, pemain saya. Mereka ini tinggal diberi jam terbang akan meledak. Hanya masalah waktu anak-anak akan menjadi pemain hebat, jam terbang, kata Aji. Dari segi pemain asing, hanya 1 pemain yang sudah mengecap Liga Indonesia, yaitu Leo Lelis. Kapasitas Leo Lelis sudah tak diragukan lagi setelah membela Persebaya baik di laga eksibisi maupun Piala Presiden 2022 lalu. Sayangnya, ex-back Persija Banda Aceh itu absen dalam 2 pertandingan awal karena mengalami cedera. Sementara itu, 3 pemain asing lainnya merupakan pendatang baru. 3 pemain tersebut adalah Hagar Vidal, Soya Momoto, dan Silvio Junior. Kapasitas 3 pemain asing itu pun sudah mulai terlihat saat Persebaya berhasil mengalahkan Persita Tangerang pada Senin 1 Agustus 2022 lalu. Secara keseluruhan sebenarnya 3 pemain asing yang main bagus. Silvio Junior meskipun dia tidak cetak gol, ada beberapa peluang tapi secara taktikal cukup bagus, ungkap Aji Santoso.